BBLC. Pernahkah Bapak Ibu mengalami situasi seperti ini? Dalam sebuah rapat, rekan kerja menjelaskan sesuatu yang cukup panjang. Namun setelah rapat selesai, kita justru berpikir, tadi sebenarnya dia bilang apa ya? Atau mungkin kita pernah berkata, saya sudah dengar kok. Tetapi ternyata yang kita pahami berbeda dengan yang dimaksud. Menariknya, dalam banyak kasus komunikasi di tempat kerja, masalahnya bukan karena orang salah berbicara, tetapi karena kita tidak benar-benar mendengar. Nah, Bapak Ibu, di video ini kita akan membahas salah satu penyebabnya, yaitu listening block. Selamat datang dalam pembelajaran komunikasi bagian 1, yaitu mengenal ragam listening blocks. Melalui video ini, Bapak Ibu akan mengenali hambatan dalam mendengar yang sering terjadi tanpa disadari, memahami contoh yang sering terjadi di tempat kerja, dan mempelajari cara sederhana untuk menjadi pendengar yang lebih efektif. Karena komunikasi yang baik bukan hanya soal berbicara dengan jelas, tetapi juga mendengar dengan baik. Sekilas, mendengar terlihat seperti hal yang mudah. Namun sebenarnya, mendengar secara aktif adalah sebuah keterampilan. Seringkali ketika orang lain berbicara, pikiran kita sudah menebak maksudnya, atau menyiapkan jawaban, atau bahkan memikirkan hal yang lain. Inilah yang disebut listening blocks, yaitu hambatan mental yang membuat kita tidak benar-benar mendengar. Mari kita lihat beberapa yang paling sering terjadi. Yang pertama, mind reading atau merasa sudah tahu. Mind reading terjadi ketika kita merasa sudah tahu apa yang akan dikatakan orang lain. Contohnya, atasan kita berkata, sepertinya laporan minggu ini perlu didiskusikan lagi. Namun kita langsung berpikir, pasti saya dianggap salah lagi. Padahal mungkin ia hanya ingin membahas format laporan. Nah, cara mengatasinya, mari kita dengarkan sampai selesai dan lakukan klarifikasi. Listening block yang kedua adalah rehearsing atau menyiapkan jawaban. Rehearsing terjadi ketika orang lain berbicara, tetapi kita sibuk menyiapkan jawaban di kepala. Fokus kita bukan memahami, tetapi menunggu giliran untuk berbicara. Nah, cara mengatasinya Bapak Ibu, fokuslah untuk memahami dulu, bukan langsung menjawab. Jika perlu, rangkum kembali pesan yang disampaikan. Yang ketiga, daydreaming atau melamun. Secara fisik kita hadir, tetapi pikiran kita kemana-mana. Misalnya saat meeting. Namun kita justru memikirkan pekerjaan lain atau membuka WhatsApp. Akibatnya informasi penting itu terlewat. Nah, cara mengatasinya, mari kita singkirkan distraksi, fokus pada pembicaraan dan jaga kontak mata. Listening block yang keempat adalah advising atau terlalu cepat memberi solusi. Kadang ketika seseorang bercerita, kita langsung memberikan solusi, padahal belum tentu ia sedang meminta solusi. Nah, cara mengatasinya Bapak Ibu, mari kita dengarkan sampai selesai sebelum memberikan respon. Yang kelima adalah filtering atau memilih informasi. Filtering terjadi ketika kita hanya mengingat bagian yang menyenangkan. Contohnya, pimpinan kita berkata, penjualan bulan ini cukup baik, tetapi kita perlu meningkatkan follow up. Namun, yang kita ingat hanya penjualan bulan ini cukup baik. Pesan pentingnya justru terlewat. Nah, cara mengatasinya, Bapak Ibu, mari kita dengarkan pesan secara utuh dan rangkum kembali inti pesannya. Yang keenam adalah judging atau menghakimi terlalu cepat. Kita menilai pembicara sebelum ia selesai berbicara. Misalnya, ketika karyawan baru memberikan ide, kita langsung berpikir, ide seperti ini udah biasa. Akibatnya, kita tidak benar-benar mendengar. Cara mengatasinya, tunda dulu penilaian dan dengarkan ide sampai selesai. Listening block yang ketujuh, condescending atau meremehkan pembicaraan. Ini terjadi ketika kita merasa lebih tahu daripada lawan bicara.
Misalnya ketika staf junior memberikan masukan, kita langsung berpikir, ah dia mah masih baru. Padahal ide baik bisa datang dari siapa saja. Nah, cara mengatasinya, mari kita dengarkan dengan terbuka dan hargai setiap perspektif yang ada. Nah, Bapak Ibu, sekarang coba kita refleksikan sejenak. Dari 7 hambatan tadi, mana yang paling sering kita lakukan? Komunikasi yang efektif bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita mendengar. Ketika kita mampu mendengar dengan lebih baik, kita bisa memahami informasi lebih dalam, bekerja lebih kolaboratif, dan mengurangi konflik yang tidak perlu. Mari kita jadikan kemampuan mendengar sebagai kekuatan dalam komunikasi. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya.